Hello, aku sudah lama banget gak live. So random. Hai guys. Jadi gue mau Q&A Fall Risk karena Fall Risk mau release bentar lagi. Jahat banget dibilang bohongan. Bener. Cuman kan prosesnya cukup harus di sink in karena emang itu terjadi tahun lalu. Jadi karena terjadinya tahun lalu, pada saat itu aku belum bisa atau belum siap untuk share itu ke kalian. Jadi aku sabarin gitu loh untuk nge-share-nya. Begitu ceritanya. Nah, terus sekarang aku mau rilis EP aku. Dan EP ini tuh ngebahas tentang apa yang terjadi sama aku tahun lalu. Seperti yang kalian lihat di feed-nya aku, karena aku nge-post banyak banget tuh. Dan kalian pasti tahu kan, aku rambutnya tuh panjang. I love my hair. Dan sekarang segini, baru growing, masih proses. Jadi karena masih proses, tapi karena udah cukup panjang, jadi aku udah mulai berani untuk share itu ke kalian. Kan pasti kalian tahu lah kalau misalnya something that's happening itu kan kadang gak terlalu pede gitu loh untuk bisa di-share ke kalian. Makanya aku take a lot of time untuk process it all. Terus pada saat itu juga aku masih recovery, makanya lebih dulu waktu itu tuh masih fokus ke recovery dulu. Baru sekarang pas udah udah siap lah, baru aku bisa share ke kalian, including this EP. Nah, aku mau share ke kalian EP ini karena EP ini ngebahas tentang perjalanan aku pada saat itu. Ada 3 lagu seperti yang aku post di Reels, kan banyak kan. Aku nge-post kayak ada Blackout, terus ada juga Fall Risk, terus ada juga Titanium. Nah, 3 lagu ini itu aku buat tahun 2020, beberapa bulan setelah aku keluar dari rumah sakit gitu. Nah, aku bikin ini untuk basically menjadi part of my healing process. Dan aku juga ngerasa butuh space untuk bercerita gitu kan. Jadi karena aku butuh space untuk cerita, makanya aku pakai platform music aku untuk aku bisa setidaknya ceritain ke kalian apa yang aku rasain pada saat itu. Kayak gitu. Prosesnya emang agak lama sih. Kayak aku bikinnya 2020, terus sekarang baru keluar 2021. Aku juga baru siapnya sekarang. I mean, you guys know the process kan. Pasti it takes time. Dan sekarang aku akhirnya tonight jam 12 itu bakal rilis 3 lagu itu. Dan itu bakal benar-benar ngebahas tentang pelajaran yang aku tangkap dari kejadian itu. Dan itu juga jadi EP yang paling sulit untuk aku lakuin karena I have to be very honest kan. Sorry agak belibet. I have to be very honest kan, kayak untuk ngejelasin kayak aku tuh pada saat itu ngerasain apa, terus apa yang aku takutin, what was I thinking, itu kan semua part of the process kan. Nah, karena semuanya itu proses, makanya aku nggak mau rush into it. Dan setiap kata yang aku pakai for the lyrics itu juga bener-bener hati-hati banget karena that is like my feelings gitu. Jadi aku pakai kesempatan itu untuk bisa share it to you guys sebelum kalian lihat yang lain in the future. Karena yes, dari tadi kan nanya penasaran lah apa. Yes, I will let you know everything. Tapi sekarang aku mau keluarin EP-nya dulu, kayak gitu.
sekarang kalian nanyanya cuma fokus kenapa. Aku tahu itu bakal aku share nanti setelah EP ini keluar, karena aku mau kalian rasain dulu gitu loh, rasain dulu dan bisa denger my voice sebelum kalian ngeliat atau lihat the process of what actually happened gitu. I'm not saying ada yang something wrong or something, kayak nggak ada kok, nggak ada. Kenapa? Why are you guys like talking about some stuff? Jadi lebih ke itu sih prosesnya. Tapi sekarang sebelum kalian lihat semuanya yang aku bakal kasih tahu, itu tuh aku mau kalian fokus sekarang. Aku nggak mau ngomong to the point atau apa, karena sekarang aku bener-bener mau nunjukin ke kalian apa yang aku create gitu loh. Kayak there's beauty in pain, right? Kan kalian juga paham gitu loh kan. Jadi pasti semuanya juga aku gak langsung share dengan tujuan untuk oh ya just for this or that gitu kan. Aku gak mau. Aku benar-benar mau step by step. Sampai sekarang aja prosesnya kan lama. Jadi makanya aku gak bisa to the point, karena emang semua proses itu kan butuh waktu. Makanya sekarang aku siap untuk finally do this Fall Risk EP yang aku been working on for quite a long time. Makanya aku mau kalian denger itu dulu sebelum apapun itu, karena depannya nanti I will be releasing a documentary. Okay, a documentary yang kalian bisa lihat, yang sampai sekarang all the questions you've been asking, aku bisa nunjukin a documentary-nya ke kalian, dan itu menjelaskan semuanya. Di sini nggak bawa siapa-siapa, so for the comments, thank you so much. Untuk please don't create anything here, karena itu pasti nggak enak dibaca. Tapi iya, sedikit Fall Risk lyrics stat. Oke, kalau misalnya Fall Risk lyrics itu aku untuk Blackout, aku ngebahas tentang proses pertama kali itu terjadi ke aku. Jadi pas aku pada saat itu nggak sadar diri atau gimana, aku pada saat itu kan aku nggak sadar apa-apa dan aku nggak tahu what's happening. Jadi Blackout itu is about the not knowing. Makanya aku tulis di reels aku for the first one, itu aku bilang itu tuh chapter confusion, karena pada saat itu aku bingung banget what is happening, you know, and how am I gonna get out of it, when gitu kan. All the stuff that I was thinking about itu tuh pada saat itu aku taruh di Blackout. Jadi nanti lagunya kalian bisa ngerasain a lot of emotions if you really listen to the lyrics. You can listen to a lot of emotions and stuff. Setelah Blackout baru kalian bisa move on to Fall Risk. Nah, kalau misalnya Fall Risk itu lebih proses of questioning. There's a lot of questions yang aku benar-benar pikirin pada saat itu while I was writing it, karena aku mikir, okay, setelah aku hidup dengan baik-baik aja and just like I was having fun, terus semuanya berjalan dengan baik and stuff, terus tiba-tiba kan kita nggak mungkin selalu ada di atas kan, pasti ada saat kita jatuh dan kadang hilang arah and stuff like that. Jadi di Fall Risk itu tuh I'm questioning about everything that I used to have, dan aku malah jadi kayak questioning about the future, dan jadi question semua realita yang harus aku pikirin gitu. Jadi dalam kehidupan kan semuanya ada proses kan, proses healing, proses moving on, dan proses accepting. Kan gak gampang kadang apa yang kita pikirin itu tuh gak bisa kita cepat proses kan. Makanya the process of healing dan semuanya itu penting banget untuk kita pay attention. Nah, di Fall Risk ini aku bener-bener pokoknya ngebahas tentang semua yang I was doubting dan semua yang I was thinking about and start questioning my whole life gitu. Dan setelah jatuh, of course, impact-nya itu tuh kemana gitu kan ceritanya. Dan setelah semua itu aku jelasin di 2 lagu itu,
aku bikin yang lagu Titanium. Nah, nanti kalian bakal bisa mengerti kenapa aku namain Titanium. Dan kalian semua yang nanya sampai sekarang, please, I will let you guys know. I will 100% let you guys know. I'm not gonna leave you hanging. Kalian semua bakal tahu. Tapi sekarang aku lagi mau fokus dulu untuk Fall Risk EP-nya, karena nanti setelah ini rilis baru aku bakal rilis dokumentarinya. Jadi that's the thing. Dan untuk Back to Titanium itu lebih about okay, this happened to me. What am I gonna do about it? Kayak, am I gonna keep dwelling about it, atau I'm just gonna be strong enough to face it, that this happened, and accept it, and let go. Kayak, lebih ke fase kayak gitu. Dan kadang kan, aku pas awal itu dari blackout sama Fall Risk, aku mikir kayak, oh masih ada kayak resentment, terus kayak gak mau accept the fact that this happened, and stuff like that gitu kan. Kadang, apa yang terjadi ke kita kan, kita gak mau dong kalau misalnya itu tuh cukup buruk gitu atau gimana kan, pasti kita kayak like, seriously this is happening gitu kan. Nah, cuman di lagu Titanium ini aku bener-bener okay, ini yang terjadi, aku harus terus move on dari itu gitu. Dan move on dari apa yang terjadi and think about the future more. Karena you always have God, you'll always be protected, and you always have your family to help you grow and heal. Jadi Titanium itu lebih ke making myself stronger than before. Makanya semuanya itu sebenarnya kalau kalian benar-benar dengerin reelsnya, kalian bisa paham each song itu kayak gimana, kayak gitu. So itu yang aku mau kasih tahu ke kalian untuk tentang 3 lagu yang aku bikin. Oke, aku nggak pakai bahasa Inggris, aku trying to mix it all. So yeah, begitu ceritanya. Capek juga ngomong. Enggak pakai bahasa Inggris, itu tadi a little mix aja. Pokoknya nanti tanggal jam 12 itu rilis EP-nya aku. Itu jadi aku cuma mau share aja ke kalian tentang semuanya. Dan semoga kalian akan dengar terus love it as much as I love it, karena aku benar-benar suka banget. Itu banyak banget kayak konteksnya gitu, banyak banget yang berbeda-beda. Terus habis itu juga kontennya, dan it's quite different. And I hope you guys like it. Gitu deh ceritanya. Iya, jam 12 ini, jam 12. Rilis di mana? Semuanya all digital platform itu dirilis. Itu ada di Spotify, iTunes, Music, terus ada di Deezer, something like that. Dan ada beberapa aplikasi musik yang lain yang kalian bisa lihat. Jadi langsung gabung semua gitu. Karena EP kan mini album gitu, guys. Jadi bakal digabung. So how about your life right now? Much better than before? Yes, much better than before. Kayak kan yang tadi aku udah bahas, aku takes a lot of time untuk nggak langsung share to you guys, atau langsung kayak this is what happened, dan langsung kayak ini nih kayak gini ceritanya, gini and stuff like that. No, I cannot do that, karena emang pada saat itu I was dealing with a lot of pain, a lot of struggles juga. Jadi aku lagi pada saat itu aku bener-bener fokus sama apa yang terjadi dan how to heal it gitu. Dan sekarang because I'm so much stronger, dan sekarang juga udah past the moment, makanya aku baru bisa berani ngepost apapun yang terjadi pada saat itu. That's why kalian ngelihat foto-foto aku yang botak and stuff like that, cause I was botak, you know. Aku botak dan semuanya, jadi itu prosesnya semuanya. Dan aku baru bisa ngepost sekarang karena aku baru
baru pede ya, baru percaya diri, dan akhirnya aku bisa share it to you guys. Dan sekarang nanti 10 menit lagi itu EP-nya yang keluar duluan, yang nyusul baru dokumenterinya gitu guys. Botak juga tetap cantik, makasih. Sumpah pada saat itu aku kayak ngeliat diri aku sendiri, demi apa sih botak? Apalagi aku suka banget sama rambut aku kan, kayak I'm just so in love with my hair. Terus kayak tiba-tiba no hair, ngeliat ke kaca terus kayak, are you serious? This is me now gitu kan, kayak iya, aku kayak shock banget sih, langsung mentalnya kena banget. Terus mikir kayak ya udahlah, it's just a hair, nanti juga grow. Tapi abis itu nanti mikir kayak lama banget grownya gitu loh, kayak gelisah sendiri karena aku sayang banget sama rambut aku, jadi kayak ya udah. But yeah, thank you for saying that botak is a badass and stuff like that. Kayak gitu. Oke, nanti aku nggak hapus live-nya, nanti aku pause aja. Aku tahu dari SD rambutnya panjang terus, tapi botak juga cantik. Makasih, sumpah itu tuh bener-bener. Ya, pada saat itu coba aja, pada saat itu aku berani untuk share, mungkin itu bisa nge-boost my confidence juga. Berarti adanya EP ini karena pengalaman asli ya, Tat? Iya. Semua yang aku bikin, kalau aku bikin lagu, itu bener-bener aku yang nulis, dan emang bener-bener apa yang terjadi di kehidupan aku gitu. Dan emang fakta gitu, kayak waktu itu aku post manners, contohnya. Manners juga aku ngebahas tentang mannersnya orang-orang aja yang sekitar aku kayak gimana, and what's actually happening. Dan kemudian aku move on with 15 minutes, seperti yang aku post ke kalian waktu itu bulan Mei. Aku rilis 15 minutes, terus aku kasih tahu tentang experience aku dengan love and attachment, terus sayangin orang terlalu banyak, lupa sayangin diri sendiri, semuanya aku rilis, aku kasih tahu semua gitu lah. Dan itu it's part of my healing though, kayak aku ngerasa karena aku share ke kalian, aku jadi lebih enteng gitu loh. Sometimes that's why we need to like talk to someone, makanya itu selalu dianjurkan, karena emang by talking to someone, your friend, your family, itu tuh really helps. Dan case-nya aku, kadang aku diem dulu baru bisa cerita, tapi kadang aku tulis aja terus. Dan makanya I'm so in love with music and writing lyrics and creating songs for you guys, karena emang aku benar-benar mau kasih tahu ke kalian pengalaman hidup aku seperti apa. Siapa tahu bisa make sense to you guys, dan ada yang ngalamin tapi nggak bisa have a voice, jadi aku voicein buat kalian kan. Stuff like that can actually happen kan. Jadi makanya aku love to create songs kayak gitu. Begitu. Halo Rima, apa kabar? Semoga kalian sehat terus stay safe juga ya, PPKM lagi kayak gini kan, dan emang semuanya harus hati-hati, jaga kesehatan keluarga dan teman-teman kalian. Oh ya, Rida, kamu ngikutin sebelum sakit. Makasih loh. Thank you so much. Fall Risk EP itu judul mini album aku. Nah, kalau misal album itu kan banyak banget lagunya kan. Nah, kalau misalnya I create an EP, karena itu EP itu a smaller version of an album. Jadi cuma 3 lagu kayak gitu. Dan Fall Risk itu tentang apa yang terjadi sama aku, the risk that I took. Dan Fall Risk ya sebagai kehidupan kan, kita banyak resiko ya. Kalau kita ambil decision ini, resikonya ini, kita jalanin ini, resikonya ini, bisa kena ke sini gitu-gitu kan. Nah, makanya aku bikin judulnya tuh Fall Risk, karena bukan cuman masalah oh ya jatuh atau stuff like that, tapi Fall Risk itu dalam kehidupan banyak banget resiko-resiko yang bisa kita ambil dengan mencintai orang yang salah, ataupun mengambil jalan yang salah, terus melakukan hal yang tidak baik and stuff like that kan. Itu semuanya proses hidup kan, makanya aku namain Fall Risk kayak gitu.
jadi personal experience dong Kak. Iya, semuanya personal experience. Bener-bener apa yang terjadi, pokoknya semua yang aku tulis, semua yang aku ucapkan di lagu-lagu aku itu semua fakta kayak gitu. Dan aku nggak suka pakai bad words juga ya, by the way. That's why you cannot hear any di songs aku, karena I would love to keep it clean supaya semua orang bisa denger, semua umur juga bisa denger. Siapa tahu mereka bisa dapat pelajaran kan, siapa tahu itu juga make sense untuk mereka dan mereka juga ngerasain kayak gitu. Kak, gimana kondisinya sekarang? Aku so much better. Masih pasti nanti one day I have to check up again and stuff like that. Tapi yes, I'm so much better. Thank you so much for asking. Real musician mental you girl. Thank you so much. Nggak tahu aku hobi aja gitu loh ngasih tahu ke kalian. Kayak I think it's just part of life juga kan, sharing. Makanya kayak di YouTube gitu kan banyak banget yang kayak ngasih tahu life lessons and stuff kayak gitu. Aku sering banget dengerin karena emang seru gitu loh, kayak ngeliat orang yang pernah laluin hal yang susah atau sulit banget, terus mereka overcome it gitu loh, dan mereka sukses untuk jadi orang yang lebih better, terus kayak lebih loving and stuff like that, lebih strong. Makanya aku kayak so amazed with all the people yang bisa able to share their stories gitu lah, apalagi a painful one gitu deh. Sorry, I'm just reading all of it. 4 more minutes. Demi apa Manners didengerin buat tugas? Kocak banget. Seru ya, kayak itu tuh lagu aku yang kayak okay, first song out, terus aku mau bikin kayak hype, kayak bener-bener ya coba untuk be in the gang. Begitu. Iya, semuanya pokoknya semua berdasarkan pengalaman hidup, like I said before. Dengerin lagunya bareng Kak. Kan lagi live, gimana caranya aku pasang? Nanti mati dong. Kan aku di kamar, aku gak lagi di mobil, terus HP cuma satu. Gimana dengerinnya bareng? Lagunya bisa didengar di mana-mana. Coba lihat nanti jam 12. Now you're not being the gang, you're a part of the gang, girl. Thanks, I appreciate it. Dari SD gak pernah berubah ya, cantik, baik. SD demi apa? SD di mana tuh? Gue pindah berapa kali ya? Pindah SD 3 ya? 3 atau 2? Wow, sekarang udah ada tuh di Apple Music. Semua yang punya Apple Music, kalian bisa dengerin langsung aja. Fall Risk That Manners. Nih aku ketik. Fall Risk That Manners. I'm a slow typer. Do you know that? Can you see that? Yay, spin. Honestly, pas kata pakai wig aku udah sadar there's something wrong. Justru ya malah pas kata pakai wig penasaran banget lihat rambut bondol, pasti keren. Lambut gitu, maaf. Iya sih, tapi pada saat itu aku so insecure, jadi aku nggak pede, makanya aku pakai wig terus. Dan kadang risih banget, you know how tiring it is tiap hari pakai wig kemanapun, kayak terus harus masukin rambut aku yang masih jabrik-jabrik gitu kan, masih pendek kayak gitu, terus aku harus pakai wigin terus bagian dia udah mulai numbuh ke sini, itu nyebelin banget. Pokoknya no more wigs for me, please.
SD di TB. Oh, TB. Iya. Begitu. YouTube adakah? YouTube belum ada. YouTube bakal ada dokumenterinya yang keluar. Kayak gitu. Keluar live dulu. Mau dengerin. Ya udah, you can live this life. Ini juga cuma untuk ngebahas apapun yang aku mau share ke kalian. And it's already time. Semuanya kalian bisa langsung stream it on your digital platform. Kalian bisa langsung cari aja yang aku pin, Fall Risk That Matters. Dan kalian bisa langsung dengerin aja. And I hope you guys will tag me and let me know what you think about it di DM. Kalian bisa DM, nanti aku lihat-liatin satu-satu, terus aku bales. Makasih banget kalau misalnya kalian suka, because that's what I want you guys to like it. Udah lama gak stalking. Bukan dilupain, lupa juga sih. Aku pengen nyoba botak, coba botak. Kalau pede silahkan. Lagian juga keren sih, banyak banget sekarang. I think it's a trend now. I mean, kalian tahu Halsey kan? Itu tuh dia keren banget, selalu botak. Kayak surprisingly. Proses numbuhnya ya sampai sekarang aja begini. Dan ini baru 1 tahun. Jadi palingan untuk aku bisa punya rambut aku kayak dulu 2 until 3 years. Cukup lama ya. It's out now everywhere. Semoga kalian suka. Let me know. Oh my god, I'm so excited. Kak bisa kuat lewatin semuanya yang berat. Semangat ya cantik. Makasih. Appreciate it. If ever come over, Anda boleh pergi tempat yang mau dikunjungin pertama untuk refreshing kemana? Sumpah kalau misalnya if I can go to the beach, I would love to go to the beach. But I can't. Jadi ya udah, kemanapun aja lah. Sekarang juga lagi mendingan prioritas aku it's health. Pokoknya itu tuh, health is my prioritize. Jadi is my priority. Jadi aku mendingan diam aja deh, terus ketemu sama orang-orang deket aja daripada going to places dulu mungkin. Because COVID is crazy right now, and you guys should take care of yourself. Careful Alice Band Cranberries, keren banget. Ya kan, nama mereka keren juga tuh lagu-lagunya. Kalau aku botak pasti adem gitu kepalanya. Emang adem banget sih, sumpah aku botak. Aku tuh bener-bener adem banget rasanya, kayak bener-bener tidur, kayak gak harus. Kan biasanya aku paling risih kan kalau misalnya kena bantal rambut. Jadi tuh kalau aku mau tidur tuh aku harus naikin dulu, baru aku tidur. Dan pas aku botak, aku gak harus ngelakuin itu. Tapi masalahnya pas it's growing, aku jadi kayak landak karena rambut aku lurus. Jadi dia naik-naik begitu, tajam-tajam. Kalau megang juga cuma kayak gini juga kena rambutnya. Kocak banget deh pokoknya. But it's out, you guys can listen to it di digital platform yang kalian punya. I'm sure Spotify ataupun Zook juga bisa. Terus habis itu iTunes juga bisa. Semua tuh seperti apa yang Lutfi Dipa bilang. Dah yuk bubar. Langsung cek aja di Spotify, Joox, Apple Music, dan semuanya. Thank you so much for listening and watching. Semoga kalian suka. Let me know, mention di DM, karena aku akan lihat dan aku bakal repost dan juga bales. Okay? Thank you. Bye.